Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Bisa Pajak. Bincang santai soal pajak. Podcast dari KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2. Perkenalkan, nama saya Elvan dari tim penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2. Dan di sebelah saya sudah ada tim penyuluh pajak juga nih, kawan pajak. Ada Mbak Yaumil. Halo Mbak Yaumil. Halo Mas Elvan. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana? Aku juga sehat, alhamdulillah. Dan semoga kawan pajak yang menyaksikan podcast ini juga dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, ternyata di podcast Bisa Pajak kali ini sudah mencapai episode ke-11 nih Mbak. Wah, sudah banyak ya Mas Iya, Elvan? sudah banyak sekali ya ternyata. Dan di podcast ke-11 kali ini kita pengen ngebahas sesuatu yang spesifik nih Mbak. Jadi sesuatu yang unik karena memang jarang dibahas, tapi sering ditanyakan, khususnya di helpdesk KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2. Apa tuh Mas Elvan? Nah, di podcast ke-11 kali ini, kita akan coba membahas mengenai aspek perpajakan, khususnya untuk pajak penghasilan bagi warga negara asing atau WNA yang sudah menjadi subjek pajak dalam negeri nih Mbak, atau yang sudah menjadi SPDN. Seperti itu Mbak. Jadi kan triggernya, karena kan kawasan KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2 ini cukup banyak ya WP-WP yang ternyata ekspatriat nih Mbak. Jadi ada warga negara asing yang ternyata dia bekerja di sini. Iya. Betul, bekerja di sini dan ternyata sudah memiliki NPWP juga. Artinya sudah menjadi SPDN juga nih. Nah, kita sebenarnya pengen tahu nih Mbak, gimana sih pengenaan pajak penghasilannya kepada WNA ini seperti itu. Apakah diperlakukan sama seperti yang lain? Atau mungkin ada perlakuan khususnya? Atau bagaimana nih Mbak? Nah, jadi kawan pajak, pada prinsipnya untuk menghitung pajak terutang, itu penghasilannya dihitung penghasilan dari Indonesia yang bersumber dari Indonesia atau yang bersumber dari luar negeri. Itu semua di total Mas Elvan. Jadi semuanya ya dijumlah ya untuk penghasilannya. Oke. Untuk PPh terutang. Tapi ada pengecualian khusus nih. Bagi WNA yang memiliki keahlian tertentu, itu bisa mendapatkan fasilitas menghitung PPh hanya dari penghasilan yang bersumber di Indonesia saja. Oke, jadi secara umum semua penghasilan kita total ya Mbak ya? Dari penghasilan luar negeri sama penghasilan dalam negeri, seperti itu ya? Di total untuk menghitung pajak terutangnya berapa. Betul. Tapi ternyata ada perlakuan khusus nih bagi wajib pajak WNA yang memiliki keahlian tertentu. Jadi gimana tuh Mbak? Keahlian tertentunya ini yang seperti apa sih sebenarnya? Keahlian tertentunya itu diatur ya kawan pajak. Jadi keahlian tertentu itu tidak semuanya. Ada pos-pos jabatan tertentu saja yang bisa dikategorikan sebagai WNA yang memiliki keahlian tertentu. Hal ini diatur di PMK 81 tahun 2024. Dan juga ada sebagai peneliti asing juga bisa Mas Elvan. Oke, jadi nggak semua pekerjaan itu bisa mendapatkan fasilitas ini ya Mbak ya? Benar Jadi sekali. hanya beberapa saja seperti itu, yaitu definisi keahlian tertentu yang sudah Mbak Yaumil sebutkan sebelumnya tadi. Nah, Mbak, sebetulnya untuk kriteria khusus atau kriteria lanjutan dari kriteria tertentu atau keahlian tertentu ini yang seperti apa sih Mbak? Misalnya dia ada legal formilnya atau butuh pembuktian apa seperti itu? Benar sekali Mas Elvan. Jadi untuk ditetapkan sebagai WNA dengan keahlian khusus itu ada pembuktiannya atau tidak? Nah, tentu saja kita atur dong. Kalau nggak diatur kan nanti bisa semua Iya. bisa semua mengakui. Nah, kriterianya itu harus memiliki sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah di Indonesia atau dari pemerintah negara asalnya. Oke, jadi sertifikatnya memang sudah tervalidasi ya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri seperti itu. Bisa digunakan. Oke. Kemudian ada juga ijazah pendidikan dan pengalaman kerja minimal 5 tahun. Jadi nggak asal ya kita memilih WNA yang mendapatkan fasilitas itu harus sudah memang memiliki keahlian tertentu. Oke, jadi benar-benar keahliannya valid ya Mbak ya, bukan yang abal-abal seperti itu ya. Karena nantinya kita juga mensyaratkan WNA ini memiliki kewajiban untuk melakukan alih pengetahuan. Artinya WNA tersebut nanti akan mentransfer ilmu yang dia miliki
ke sumber daya di Indonesia seperti itu. Oke, jadi ada timbal balik lah ya. Benar sekali. Kalau kita memberikan fasilitas kepada WNA dengan keahlian tertentu, WNA dengan keahlian tertentunya juga silahkan dapat melakukan TOK atau Transfer of Knowledge kepada sumber daya manusia di Indonesia. Seperti itu ya. WNI atau ke WNA juga bisa. Oke. Di Indonesia. Jadi yang bekerja di Indonesia ya. Iya. Baik. Oke. Nah, tadi kan sudah dibahas nih Mbak tentang keahlian tertentunya itu yang seperti apa dan kriteria khusus lanjutannya itu yang seperti apa juga. Kemudian untuk jangka waktunya ada nggak sih sebenarnya kalau misalkan kita ternyata memenuhi keahlian tertentu nih. Nah, itu bisa selamanya kita pakai atau ada jangka waktu tertentu nih, Mbak? Nah, tentu saja untuk fasilitas ini ada jangka waktunya, Mas Evan. Oke. Jadi, untuk jangka waktunya itu diatur di ketentuan yaitu maksimal 4 tahun. 4 tahun pajak sejak WNA tersebut ditetapkan sebagai SPDN. Oke. Begitu. Jadi jangan lupa ya kawan pajak, ada jangka waktu yang ditetapkan, yaitu jangka waktu sepanjang 4 tahun pajak ya Mbak ya, yang dihitung dari ditetapkan sebagai SPDN seperti itu. Nah, kasus juga nih kalau gimana kalau misalkan si WNA tersebut kembali atau bolak-balik nih dari negara asalnya lalu datang lagi, itu seperti apa? Nah, ini diatur juga ya kawan pajak. Jadi untuk jangka waktu 4 tahunnya itu tetap dihitung dari pertama kali ditetapkan sebagai SPDN. Oke. Jadi tidak riset ya kawan pajak. Kalau misalkan ternyata WNA yang bersangkutan bolak-balik dari Indonesia, kemudian ke luar negeri, kemudian ke Indonesia lagi ya, seperti itu, maka jangka waktu 4 tahun pajaknya ini tidak riset dari nol lagi, atau tidak dihitung dari awal lagi kawan pajak. Jadi, tetap melihat dari penetapan SPDN yang pertama kali. Betul, seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih Mbak, definisi, kemudian kriterianya, dan jangka waktunya juga ya. Sebetulnya WNA ini perlu melakukan apa sih Mbak, biar bisa mendapatkan fasilitas ini? Oh, tentunya DJP memberikan fasilitas harus ada permohonannya dulu dong. Oke. Jadi WNA tersebut harus mengajukan permohonan ke DJP. Bisa melalui elektronik, melalui Kortex. Sekarang sudah dimudahkan ya Oke, bisa online ya Mbak ya? Benar, dengan adanya Kortex di bagian layanan wajib pajak, itu sangat banyak sekali layanan yang sudah tersedia. Salah satunya untuk WNA yang ingin menggunakan fasilitas penghasilannya dihitung hanya dari penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja. Oke. Gitu. Jadi jangan lupa ya kawan pajak, kalau misalkan kawan pajak WNA sudah memenuhi kriteria keahlian tertentu yang tadi, kemudian pengen nih menggunakan fasilitas pengenaan pajak penghasilan hanya penghasilan di Indonesianya saja. Jangan lupa untuk submit permohonannya ya Mbak ya. Dan permohonannya bisa diakses secara online di kortexdjp.pajak.go.id. Sebentar lagi kan udah mau SPT tahunan. Oh iya benar. Sebentar lagi kan mau SPT tahunan juga ya Mbak ya. Betul. Jadi mungkin pemberi kerja, perusahaan misalnya yang karyawannya ada ekspatriat, bisa mengacu ke ketentuan ini juga. Misalnya ekspatriatnya nanya tuh, gimana ya nanti laporan SPT tahunannya untuk ngitung pajaknya apakah dari penghasilan seluruh yang diterima dari Indonesia maupun dari luar atau seperti apa. Nah, nanti mungkin kawan pajak bisa menginformasikan ketentuan ini. Oke, karena kan banyak juga nih ya Mbak ya, WNA khususnya WNA dari India ya, benar, di KPP Setiabudi 2, betul. Pada umumnya banyak kan dari WNA India. Betul. Nah itu nanti misalnya si WNA India itu punya penghasilan obligasi atau bunga misalnya yang berasal dari negara asalnya, nah itu dia fasilitasnya bisa digunakan di sini nih. Jadi penghasilannya yang dihitung sebagai pajak tunggang di Indonesia hanya dari penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja. Penghasilan yang dari luar negeri itu bisa dikecualikan atau tidak diperhitungkan untuk menghitung PPh tentang seperti itu. Oke, jadi lumayan sekali ya Mbak ya. Kalau misalkan ternyata WNA tersebut memenuhi kriteria yang sudah disebutkan tadi, maka hanya dikenakan atas penghasilan di Indonesia saja ya. Jadi penghasilan dari luar negerinya itu tidak kita perhitungkan seperti itu. Nah, kalau misalkan ternyata ada nih Mbak WNA baru datang ke Indonesia di awal tahun ini misalnya, di Januari nih 2025. Tapi ternyata dia baru sadar ada fasilitas penggunaan ini ya. Ini betul. Nah,
ternyata dia sadarnya setelah nonton podcast ini, misalnya di bulan ini ya, seperti itu ya. Nah, itu misalnya ternyata WNA ini mau mengajukan sekarang, apakah bisa atau tidak ya, Mbak ya? Bisa, pengajuannya bisa dilakukan kapan saja, Mas. Oke. Hanya saja penentuan jangka waktu 4 tahunnya itu mulai dari WNA tersebut ditetapkan sebagai SPDN di Indonesia. Seperti itu. Berarti kita bisa tarik mundur ya? Benar sekali. Jadi jangan khawatir ya kawan pajak, kalau misalkan ternyata pengajuannya terlambat, tetap saja yang dilihat adalah penetapan SPDN yang pertama kali ya Mbak ya, seperti itu untuk jangka waktu penggunaan 4 tahun pajaknya tersebut. Nah, biasanya untuk penggunaan fasilitas ini simpelnya kita sebut apa sih Mbak? Fasilitas, maksudnya simpelnya gimana nih? Jadi kan tadi ada pengenaan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari Indonesianya saja nih. Oh, baik. Nah, itu simpelnya istilahnya apa ya? Soalnya kan kalau misalkan kita secara default, itu kan pengenaannya semua ya. Artinya worldwide income. Nah, fasilitas yang tadi sudah kita bicarakan, itu biasanya kita sebut dengan fasilitas territorial income. Oke, territorial income ya. Artinya mungkin misalnya ada kawan pajak yang mendengar territorial income itu apa sih? Nah, ini dia penjelasannya. Bahwa penghasilan atau pajak pajak atas WNA tersebut dihitung dari penghasilan yang hanya bersumber dari Indonesia saja. Oke, jadi kesimpulannya fasilitas territorial income ini bisa diajukan oleh kawan pajak WNA yang sudah menjadi SPDN dan memenuhi definisi, kemudian kriteria keahlian tertentu, kemudian jangan lupa mengajukan permohonannya juga ya di Kortex. Betul. Nanti kalau misalkan ternyata sudah di ACC untuk permohonannya, silakan dapat menggunakan fasilitas territorial income ini selama 4 tahun pajak. Betul ya, seperti itu. Oke. Nah, ada pertanyaan lanjutan nih Mbak. Kalau misalkan ternyata ada WNA yang sudah menggunakan fasilitas territorial income, jadi artinya dia sudah mendapatkan ACC nih dari kita atau dari DJP terkait dengan permohonan yang telah diajukan. Itu dia bisa menggunakan fasilitas P3B juga atau bagaimana ya? Nah, jadi kawan pajak memang kalau kita berhubungan dengan WNA itu tidak jauh dari kata P3B. Ya? Betul. Nah, tapi kawan pajak di ketentuan PMK 81 tahun 2024 ini diatur bahwa jika memang WNA tersebut mau pakai yang fasilitas territorial income ini, dia sudah tidak bisa lagi menggunakan ketentuan di P3B. Jadi fasilitasnya hanya salah satu saja. Jadi sifatnya pilihan ya Mbak ya? Benar, salah satu yang bisa digunakan. Oke, jadi kawan pajak jangan lupa silakan dapat memilih ya fasilitas territorial income atau fasilitas yang ada di P3B seperti itu ya Mbak ya. Oke, mungkin ada last statement atau closing statement dari Mbak Yomil sebelum kita tutup untuk podcast kita hari ini. Ya, jadi kawan pajak mungkin dari WNA-nya sendiri yang memang memiliki keahlian tertentu dan memenuhi syarat, punya sertifikat keahlian dan sebagainya, silakan dapat mengajukan fasilitas territorial income ini melalui online di Kortex di menu layanan wajib pajak. Dan jangan lupa untuk mencapai permohonannya seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Jangan lupa ya kawan pajak, kalau misalkan sudah memenuhi definisi kriteria keahlian tertentu yang sudah disampaikan oleh Mbak Yomil tadi, jangan lupa untuk submit permohonannya juga ya Mbak ya, agar bisa menggunakan fasilitas territorial income ini seperti itu. Terima kasih sebelumnya Mbak Yomil atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Semoga bisa mencerahkan kita semua nih Mbak, khususnya kawan pajak yang punya karyawan WNA ya, atau yang punya expat atau WNA-nya sendiri. Betul. Terima kasih sebelumnya Mbak, dan terima kasih juga kepada kawan pajak yang telah menyaksikan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya dengan materi yang tidak kalah menariknya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.